Ahmad. Dia tuh tegak lurus loyalisnya Pak Prabowo banget aja. Dia kan bareng Pak Prabowo tuh dari tahun 90-an ya kalau gua nggak salah. Jadi dia memahami betul tuh. Mungkin Pak Prabowo batuk dia juga ngerti tuh maksudnya apa tuh. Oke, batuk sekali. Di ruang-ruang kekuasaan tertinggi, kemenangan mutlak bukanlah akhir dari sebuah pertarungan, melainkan garis start dari intrik yang jauh lebih sunyi. Ketika sebuah faksi politik berhasil memegang kendali penuh atas eksekutif sekaligus parlemen, hukum besi politik bekerja secara senyap. Semakin tinggi puncak sebuah singgasana, semakin kencang pula angin friksi yang berhembus di lingkaran terdekat penguasa. Di balik bayang-bayang istana kepresidenan hari ini, peta aliansi baru sedang terbentuk di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ini bukan lagi sekedar panggung koalisi gemuk, melainkan medan pertemuan dua kekuatan dengan logika dan basis kuasa yang berdiri di atas spektrum yang sama sekali berbeda. Sebuah medan tarik-menarik pengaruh yang bekerja jauh dari jangkauan sorot kamera harian. Kita akan membedah anatomi friksi dan pertarungan dua kutub di ring satu istana, membongkar bagaimana benturan kepentingan antara Sufmi Dasko Ahmad dan Syafri Samsudin menjadi pertaruhan terbesar yang menentukan arah kekuasaan hari ini. Kemenangan politik dalam skala besar seringkali dibaca orang sebagai sebuah garis akhir. Di atas kertas, ketika sebuah kekuatan politik berhasil menyapu bersih kemenangan, menguasai kursi kepresidenan, memegang mayoritas kursi di parlemen, dan merangkul hampir seluruh faksi kekuatan lama ke dalam satu gerbong koalisi raksasa, narasi yang beredar di ruang publik biasanya berpusat pada satu kata, yaitu stabilitas. Tanpa oposisi yang berarti di Senayan, jalan menuju pengesahan kebijakan semestinya mulus tanpa hambatan. Namun, dalam hukum besi sejarah politik, kekuasaan yang terlampau pekat justru berfungsi layaknya sebuah kotak Pandora. Ketika seluruh sumber daya, otoritas, dan pengaruh terkonsentrasi di satu titik pusat, medan magnet di dalam lingkaran terdekat penguasa tidak lantas menjadi tenang. Yang terjadi justru sebaliknya. Ruang di ring pertama istana menjadi terlampau sesak oleh ambisi, kalkulasi jangka panjang, dan pertarungan sub-elit yang saling menguji pengaruh. Hari ini di bawah bayang-bayang kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, konfigurasi power elit itu berpusat pada sebuah formasi yang belum pernah kita saksikan dalam 2 dekade terakhir reformasi. Di satu sisi ada Gerindra sebagai epicentrum partai penguasa yang tidak lagi sekedar menjadi partai penantang di luar pagar, melainkan pemegang kendali kemudi utama Republik. Tetapi tepat disinilah letak kerentanannya. Partai atau faksi yang memegang kekuasaan mutlak jarang sekali runtuh karena hantaman dari kekuatan luar atau oposisi jalanan. Mereka hampir selalu digerogoti oleh gesekan internal dari dalam pagar istana sendiri. Pertanyaan dasarnya bukan lagi seberapa kuat koalisi ini dibangun, melainkan siapa yang benar-benar memegang kendali atas arah kebijakan ketika faksi-faksi di ring pertama mulai berjalan dengan arah kompas yang saling berbenturan. Di dalam peta kekuasaan ring pertama istana, benturan paling krusial tidak lahir dari perbedaan ideologi partai, melainkan dari benturan cara pandang yang berakar pada institusi tempat masing-masing aktor membesarkan namanya. Inilah yang oleh sosiolog Prancis Pierre Bourdieu digambarkan sebagai field theory of power, yaitu sebuah medan kompetisi tempat para aktor saling bertarung bukan hanya untuk merebut kedekatan dengan pemimpin tertinggi, tetapi juga memperebutkan legitimasi melalui jenis modal kekuasaan yang mereka miliki. Di satu sisi ring kekuasaan berdirilah Sufmi Dasko Ahmad. Basis kekuasaan Dasko berada di jantung legislatif dan dinamika kepartaian. Sebagai wakil ketua DPR RI sekaligus ketua harian Partai Gerindra, modal politik yang dikapitalisasi Dasko adalah kelincahan taktis, jaringan lobi lintas fraksi, dan kemampuan merajut kompromi di ruang-ruang gelap parlemen. Bagi Dasko, politik adalah seni negosiasi yang terus-menerus, sebuah seni meredam letupan konflik melewat akomodasi kepentingan dan peredaran pengaruh yang cair. Di tangannya, Senayan bukan sekedar lembaga pengawas, melainkan instrumen untuk memastikan stabilitas kekuasaan dijalankan melalui kompromi-kompromi pragmatis yang menjaga roda pemerintahan tetap berputar tanpa guncangan yang berarti. Sebagai salah satu kawan terlama dan paling dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto di dunia militer, Syafri membawa kultur state-centered. Sebuah pandangan bahwa negara harus dikelola dengan kepastian struktural, ketegasan vertikal, dan instrumen pengamanan yang bersih dari kompromi tawar-menawar politik ala parlemen. Ketika dua modal kekuasaan ini dipaksa beroperasi di bawah satu atap ring pertama istana, gesekan senyap menjadi sebuah keniscayaan yang mustahil dihindari.
Di satu sisi ada faksi yang melihat kebijakan negara harus diamankan melalui kelenturan negosiasi politik dan penguasaan jaringan legislatif. Di sisi lain ada faksi yang memandang bahwa stabilitas hanya bisa ditegakkan melalui ketegasan hierarki dan kontrol ketat atas instrumen strategis pertahanan keamanan. Pertarungan ini bukan tentang siapa yang lebih loyal kepada sang presiden. Ini adalah kompetisi dua kutub untuk mendefinisikan cara pandang penguasa dalam merumuskan kebijakan nasional. Ketika sebuah keputusan strategis negara harus dieksekusi, pertanyaannya selalu berpuluh-puluh lapis lebih rumit. Apakah ia harus tunduk pada kalkulasi kompromi politik Senayan atau harus dicegah dengan ketegasan garis komando pertahanan? Disinilah perang dingin itu berdenyut, sunyi, tajam, dan menentukan arah denyut nadi Republik. Partai politik besar sepanjang sejarah modern Republik ini tidak pernah lahir sebagai sebuah entitas yang monolitik. Ia lebih mirip sebuah laboratorium kimia yang volatil. Di dalamnya faksi-faksi saling mendesak, bertarung memperebutkan sumber daya, dan menguji batas-batas pengaruh tanpa pernah benar-benar meledakkannya ke ruang publik. Fenomena ini dijelaskan dengan sangat teliti dalam teori faksionalisme partai modern oleh Frank Baumgartner, yang menunjukkan bahwa kompetisi internal di dalam tubuh organisasi besar adalah sebuah keniscayaan sosiologis yang tidak bisa dihapus, melainkan hanya bisa dikelola. Disinilah letak ujian sesungguhnya bagi Partai Gerindra hari ini. Ketika sebuah partai politik bertransformasi dari sekedar kendaraan oposisi yang ramping menjadi mesin kekuasaan raksasa yang menguasai hampir seluruh simpul strategis negara, skala pertarungan internalnya ikut melompat ke level yang jauh lebih berbahaya. Kompetisi antar sub-elit di dalam lingkaran dalam tidak lagi sekedar memperebutkan nomor urut calon legislatif atau jabatan struktural tingkat daerah. Yang dipertaruhkan sekarang adalah sebuah kendali atas arah kebijakan negara dan dominasi pengaruh jangka panjang menuju transisi kekuasaan masa depan. Dalam laboratorium faksionalisme ini, faksi-faksi bergerak dengan kalkulasi yang sangat dingin. Di satu sisi, faksi yang bercokol di jantung parlemen membangun jejaring patronase yang luas, merangkul kekuatan ekonomi politik, dan memastikan bahwa setiap celah legislasi tunduk pada kendali taktis mereka. Di sisi lain, faksi yang berakar pada institusi keamanan dan pertahanan memperkuat fondasi mereka melalui doktrin stabilitas, penguasaan proyek strategis nasional, dan pengamanan struktur birokrasi. Dua tarikan nafas ini menciptakan ketegangan yang konstan di dalam tubuh partai. Jika kompetisi ini gagal dikelola dengan aturan main yang matang, faksionalisme berubah wujud menjadi kanibalisme politik. Alih-alih menjadi pilar yang menopang stabilitas rezim, energi partai justru terkuras habis untuk saling melemahkan di balik layar. Sejarah politik kita telah berkali-kali menyaksikan bagaimana partai-partai besar runtuh bukan karena dikalahkan oleh musuh di luar gelanggang, melainkan karena faksi-faksi di dalam tubuhnya sendiri saling berebut pengaruh hingga merobohkan tiang-tiang penyangga dari dalam. Pertanyaannya kemudian menjadi sangat mendesak. Apakah Gerindra memiliki mekanisme institusional yang cukup kuat untuk menjinakkan ambisi faksi-faksi ini? Ataukah laboratorium faksionalisme ini justru sedang menenun benang-benang keruntuhannya sendiri secara perlahan? Di permukaan partai ini tampak begitu kokoh, tak tersentuh, dan menguasai seluruh instrumen kekuasaan negara. Namun di balik kemegahan fasad istana, pertarungan faksi antara faksi parlemen dan faksi pertahanan keamanan bukanlah sekedar gesekan ego sesaat. Ia adalah pertaruhan mendasar mengenai siapa yang kelak akan mewarisi fondasi pengendali partai ketika era kepemimpinan personal Prabowo Subianto harus bertransisi menjadi sistem yang permanen. Partai akan terbelah menjadi faksi-faksi feodal yang saling memangsa, kehilangan arah ideologis, dan runtuh oleh beban ambisi internalnya sendiri sebelum tahun 2029 benar-benar menjelang. Sebaliknya, jika benturan kepentingan ini mampu dipaksa masuk ke dalam koridor pelembagaan yang matang, di mana institusi partai lebih besar daripada sekedar jaringan patron, klien perorangan, maka friksi hari ini bisa menjadi titik balik transformasi Gerindra dari sekedar kendaraan politik personal menjadi partai modern yang mengakar. Pilihan itu berada di ujung pena para elit di ring pertama, dan sejarah Republik selalu mencatat dengan kejam. Mereka yang gagal memformalkan institusi di atas ambisi faksi akan ditelan oleh monster kekuasaan yang mereka bangun sendiri.